Dilanda pandemi, investasi semakin menjadi-jadi. Di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia berhasil mencatat realisasi investasi yang menggembirakan sepanjang 2021. Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia hari ini melakukan rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Dalam kesempatan itu dirinya memamerkan realisasi investasi 2021 mencapai 901,2 triliun rupiah. Capaian itu berhasil melewati target Presiden Jokowi yang sebesar 900 triliun rupiah. Jadi sekaligus penyampaian bahwa tidak benar kalau ada pemahaman negara ini hanya fokus investasi satu negara. Ini buktinya kita membuat perimbangan. Ini Amerika investasinya cukup gede, Pak. Ini investasi kedua setelah Freeport yang terbesar untuk tahun ini, Pak. Jika digolongkan dari jumlah 901 triliun rupiah itu, penanaman modal asing mencapai 454 triliun rupiah atau sekitar 50,4% dari penanaman modal dalam negeri mencapai 447 triliun rupiah atau sekitar 49,6% dari seluruh investasi yang masuk. Secara komposisi investasi di Jawa mencapai 48% atau 432,8 triliun rupiah dan luar Jawa 468,2 triliun rupiah. Sebagai informasi, realisasi investasi di Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru berada di urutan keempat terbanyak pada triwulan 4 2021. Sedangkan posisi itu bersaingan dengan DKI Jakarta yang menempati posisi pertama sebesar 30,8 triliun rupiah dan Jawa Barat pada posisi kedua sebesar 28,9 triliun rupiah. Namun secara tahunan Provinsi Jawa Barat lebih banyak menghimpun investasi sebanyak 136,1 triliun rupiah, terbesar dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Sementara itu di Jakarta cuma sebesar 103,7 triliun rupiah. Capaian itu disusul Jawa Timur di posisi ketiga dengan capaian investasi 79,5 triliun rupiah, Banten dengan capaian 58 triliun rupiah dan Riau dengan capaian 53 triliun rupiah. Keuntungan dari capaian investasi itu pun telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar lebih dari 1,2 juta orang. Bahlil menyebut pihaknya memiliki target untuk menciptakan investasi yang berkualitas. Salah satu yang dimaksud itu adalah investasi yang merata dan berimbang antara di Pulau Jawa dengan luar Jawa. Adapun hasil yang paling fundamental yang mempengaruhi investor memilih investasi di luar Pulau Jawa karena bahan baku untuk mereka membangun industri di luar Pulau Jawa. Sekaligus memang pembangunan infrastruktur 5 tahun pada periode pertama Pak Jokowi dan Yusuf Kala itu cukup memberikan angin segar sebagai instrumen memudahkan bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi di luar Pulau Jawa. Di sisi lain, Bahlil Lahadalia juga menyatakan sudah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak 558,7 triliun rupiah. Realisasi itu setara 78,9% dari total 708 triliun rupiah yang mandat. Bahlil mengancam akan mencabut izin investasi mangkrak yang tidak dapat diselesaikan tahun ini. Dengan begitu tidak ada lagi investasi mangkrak di tahun depan. Selain investasi mangkrak, Bahlil mengaku pihaknya telah menyelesaikan beberapa izin dan investasi yang bermasalah, salah satunya di Gili Trawangan NTB. Pihaknya mengungkap ada pengusaha yang melakukan kecurangan. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, pemerintah pun telah menyiapkan skenario terburuk dengan memangkas anggaran sejak awal tahun. Kementerian Keuangan pun telah memblokir sejumlah dana dari lembaga pada kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas. Total dana yang diblokir mencapai 39,7 triliun rupiah yang mana pencadangan itu merupakan hasil dari penyisihan 5% dari program non-prioritas dari masing-masing kementerian. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata mengungkapkan pemblokiran tersebut bersifat sementara sampai dipastikan tidak diperlukan anggaran tambahan untuk penanganan COVID-19.